Selamat siang pemirsa, saya Kanapi, saya akan membawakan berita terkini dan terupdate. Di sejumlah negara di wilayah Asia seperti Thailand, belakangan tengah dilanda gelombang panas. Pemerintah Thailand bahkan sampai mengeluarkan peringatan baru soal suhu panas ekstrim pada Kamis, 25 April 2024. Setelah menewaskan sebanyak 30 orang di sepanjang tahun ini, pemerintah kota di Bangkok mengeluarkan peringatan panas ekstrim karena indeks panas diperkirakan akan meningkat di atas 52 derajat Celcius. 2 orang dilaporkan meninggal dunia, pria berusia 53 tahun dan wanita 90 tahun, diduga terkait cuaca panas ekstrim. Suhu panas di India melonjak sampai rekor tertinggi 41 derajat Celcius, meningkat 5,5 derajat Celcius di atas suhu normal. Meski begitu, pihak berwenang saat ini tengah menyelidiki lebih lanjut terkait gelombang panas saat ini. Hal serupa juga terjadi di Filipina. Menurut Guswanto, suhu panas yang terjadi di negara tersebut hingga memicu sejumlah sekolah diliburkan. Bukanlah gelombang panas, melainkan panas terik seperti di Indonesia. Dikarenakan Filipina masih dominan oleh lautan, sehingga mempengaruhi suhu ini bisa terjadi di India, Jepang, dan Asia Selatan. Deputi Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Guswanto menyatakan Indonesia tak mengalami gelombang panas seperti yang terjadi di Thailand hingga India. Guswanto menjelaskan ciri gelombang panas dengan kenaikan suhu harian maksimum rata-rata hingga 5 derajat Celcius. Sementara di Indonesia, suhu maksimum di sejumlah wilayah masih di angka 34 hingga 36 derajat Celcius. Guswanto menyatakan posisi matahari yang berada tak jauh dari ekuator, yang sekarang berada di BBU, menyebabkan wilayah yang di ekuator mendapatkan penyinaran matahari yang maksimum dan menyebabkan suhu udara di Indonesia lebih panas daripada biasanya. Suhu panas terjadi di wilayah Indonesia disebabkan karena fenomena gerak semu matahari. Guswanto juga menyebut, dalam sepekan ke depan, BMKG mengidentifikasi masih adanya potensi peningkatan curah hujan secara signifikan hingga seminggu ke depan di sebagian besar Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sebagian besar Papua. Cuaca ekstrim di beberapa wilayah. Di samping itu, pihak BMKG juga memonitor masih terjadinya hujan intensitas sangat lebat bahkan hingga ekstrim sejak 22 April di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kondisi cuaca ekstrim tersebut turut memicu terjadinya bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah. Berdasarkan informasi perkembangan musim BMKG, diketahui bahwa sekitar 63% wilayah zona musim diprediksi mengalami awal musim kemarau pada bulan Mei hingga Agustus 2024. Untuk periode pertengahan April, beberapa wilayah masih cukup basah dan terjadi hujan. Karakteristik hujan pada periode peralihan cenderung tidak merata dengan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi singkat. Apabila kondisi atmosfer menjadi labil atau tidak labil, maka potensi pembentukan awan konvektif seperti awan cumulonimbus (CB) akan meningkat. Awan CB inilah yang erat kaitannya dengan potensi kilat, petir, angin kencang, puting beliung, bahkan hujan es. Kita beralih ke berita selanjutnya yang masih terupdate dan terkini. Kabar duka datang dari rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok yang jalan-jalan dalam rangka perpisahan sekolah. Kasih Humas Polres Subang AKP Yusman menjelaskan kronologi kecelakaan bus pariwisata membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok melaju dari arah Bandung menuju Subang, tiba oleng kanan hingga menyeberangi jalur berlawanan. TKP kecelakaan maut bus di Jalan Raya Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kemudian bus menabrak mobil Venoza bernopol D1455 VCD. Lalu bus terguling dengan kondisi posisi ban kiri berada di atas.
sampai tergelincir hingga menghantam 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Di saat tergelincir di jalan yang kondisinya menurun, bus yang telah menabrak 3 sepeda motor itu akhirnya terhenti setelah menghantam tiang listrik di bahu jalan. Sedangkan kondisi korban dikabarkan berserakan di jalan. Bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan hingga menewaskan 11 orang di Ciater, Subang. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan lokasi tersebut merupakan lokasi blank spot atau rawan kecelakaan. Seperti diketahui, bus pariwisata Trans Putra Fajar dengan nomor polisi AD7524 yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater. Aan menuturkan, polisi akan melakukan identifikasi hingga rapat koordinasi untuk membahas kondisi jalan, dan dari identifikasi itu akan dibuat rekomendasi terkait upaya antisipasi kecelakaan di jalur blank spot tersebut. Penambahan rambu, kronologi kejadian berawal saat bus tersebut datang dari arah selatan menuju utara. Pada saat melaju di jalan bus, tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak kendaraan mobil dari arah berlawanan. Kecelakaan ini meninggalkan duka dan trauma mendalam bagi para korban. Banyak selamat dan hanya mengalami luka ringan. Telah dibawa ke Puskesmas Polasari Ciater, Subang. Mereka terdiri dari 9 siswa dan 1 guru pendamping siswa. Terima kasih telah menyaksikan berita-berita ini. Sampai jumpa kembali. Selamat siang.